Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, mari kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18-21. Judul bahasan kita kali ini jujur aja lumayan lugas dan mungkin bakal sedikit bikin kaget ya, yaitu jangan kaget kalau dibenci. Ini sebenarnya adalah sebuah eksplorasi tentang realitas nyata menjadi pengikut Kristus dan gimana sih caranya kita menavigasi tantangan iman di tengah dunia zaman now yang makin kompleks ini. Sekarang, saya mau nanya dan coba saudara renungkan baik-baik ya. Pernah nggak sih Anda merasa diperlakukan nggak adil, murni cuma karena iman Anda? Coba deh kita kasih jeda sebentar buat mikirin ini. Soalnya ini bukan sekedar pertanyaan teori dari zaman dulu kala loh. Ini benar-benar realitas sehari-hari yang sangat nyata dan sering banget nyentuh kehidupan kita secara langsung dan sangat personal. Penolakan itu wujudnya bisa macem-macem banget dan kerasa deket sama keseharian kita. Misalnya nih, mungkin saudara pernah diejek gara-gara milih rajin ke gereja pas weekend, sementara teman-teman yang lain lagi asyik nongkrong. Atau tiba-tiba saudara sadar kalau saudara nggak diajak, atau bahkan pelan-pelan dikucilin dari suatu pergaulan cuma gara-gara pegang prinsip hidup yang beda. Sering juga kan dengar kata-kata kayak dibilang kolot atau ketinggalan zaman karena teguh sama ajaran gereja, pasti rasanya nggak nyaman banget kan? Wajar kok kita sebagai manusia kan pasti pengen diterima. Tapi jujur aja, rasanya tuh sakit dan bikin ngerasa terasingkan banget waktu kita dihakimi cuma gara-gara mempertahankan prinsip iman kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu realitas penolakan dunia. Ini bisa dibilang kabar yang cukup keras dari Yesus buat kita. Inti dari konfliknya itu kelihatan jelas banget. Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada yang namanya jalan dunia. Logikanya gini loh, kalau kita hidup persis kayak dunia, kita ikut arus aja, kita gampang kompromi sama hal-hal yang mungkin kurang pantas demi bisa in dalam pergaulan, dan kita nggak punya pendirian yang jelas, nah dunia bakal suka banget sama kita. Kita bakal selalu diterima. Tapi, di sisi lain ada jalan Kristus. Di sini kita justru dipanggil untuk berani beda. Memegang teguh kebenaran itu butuh pendirian yang kuat banget. Dan perbedaan itulah yang secara otomatis bikin gesekan. Ujung-ujungnya, ya seringkali bikin kita jadi nggak populer di mata dunia. Yesus sendiri dari awal nggak pernah ngasih janji manis atau janji palsu kalau jalan murid-muridnya bakal selalu nyaman. Lanjut ke bagian kedua, kabar baik milik Kristus. Nah, di sini kita butuh sebuah perubahan paradigma. Poin krusialnya ada di kutipan Yesus yang satu ini. Dengerin baik-baik ya, kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Coba deh diresapi kata-katanya. Kalau kita ditolak sama dunia, please jangan anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Kita harus ubah mindset kita. Penolakan itu justru adalah sebuah tanda. Ibaratnya cap kepemilikan yang luar biasa mulia dan definitif kalau kita itu benar-benar udah dipilih sama Allah. Dunia nolak kita justru karena identitas sejati kita sebagai milik Kristus lagi diuji dan terbukti nyata. Jadi penolakan sosial yang kerasa menyakitkan itu sebenarnya bukan hukuman loh. Itu malah konfirmasi mutlak atas iman kita. Logikanya tuh sederhana banget, tapi benar-benar powerful. Prinsipnya, seorang hamba nggak mungkin lebih tinggi dari tuannya. Maksudnya gini, kalau Yesus aja sang guru kita udah lebih dulu ditolak, dibenci sama dunia, bahkan sampai disalibkan, terus masa iya kita sebagai hamba-hambanya ngarep bisa lolos dari perlakuan kayak gitu? Ya pastinya nggak dong. Kita nggak bisa ngarepin digelar karpet merah sama dunia yang udah nolak guru kita sendiri. Justru, dunia menolak kita itu karena pelan-pelan kita mulai menyerupai dia. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, panggilan untuk setia, atau bagaimana kita bisa terus berdiri teguh dalam iman. Sebagai kesimpulan, ingat terus persamaan sederhana ini ya, ditolak dunia itu artinya kita serupa dengan guru kita. Nggak usah takut, nggak usah ciut nyali, atau ngerasa down waktu dunia nggak mau nerima saudara. Karena percaya deh, itu justru tandanya saudara lagi jalan di trek yang benar. Kita ini nggak dipanggil semata-mata cuma buat disukai sama lingkungan, tapi panggilan utama kita adalah untuk setia kepadanya. Dia yang nggak pernah absen menyertai kita di setiap langkah kehidupan. Nah, pertanyaan terakhir buat direnungkan hari ini, udahkah saudara berani tampil beda demi Kristus? Atau jangan-jangan saudara masih diam-diam mencari validasi dari dunia yang jelas-jelas menolak guru saudara? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.